Sebuah tornado raksasa mengguncang wilayah pegunungan Ural, Rusia, menerbangkan atap rumah dan merusak infrastruktur saat menerjang permukiman warga. Sebuah tornado terekam mengamuk di atas desa Raevski, wilayah pegunungan Ural, Rusia. Rekaman video memperlihatkan tornado membentuk corong besar yang berputar di atas hamparan ladang. Warga yang menyaksikan kejadian hanya bisa merekam detik-detik melintasnya pusaran angin yang mengancam. Angin kencang menerbangkan atap sebuah rumah dan juga merusak jaringan listrik serta menumbangkan pohon. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, otoritas setempat melaporkan dampak kerusakan di wilayah tersebut. Pemirsa, pasukan Iran mengerahkan rudal dan drone untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, Irak. Warga Irak dikejutkan dengan dentuman keras akibat serangan rudal dan drone Iran yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil. Ledakan besar juga terdengar dari dekat konsulat Amerika Serikat di Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diaktifkan untuk mencegah serangan udara Iran terhadap konsulat Amerika Serikat yang terletak di dekat pasukan Amerika Serikat bermarkas. Serangan ini, pemirsa, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi ke Washington, Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat direncanakan ditarik penuh dari Irak pada 30 September mendatang. Penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak secara bertahap ini berkaitan dengan pelucutan senjata berlisi bersenjata di Irak. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi saat bertemu dengan Presiden Donald Trump di Washington. Ada sebanyak 2.500 pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan di Irak. Pasukan ini ditugaskan untuk melawan tentara ISIS. Kebakaran hutan besar melanda kawasan cagar biosfer UNESCO di selatan Paris, Perancis. Lebih dari 2.000 hektar hutan hangus terbakar dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Kebakaran hutan besar melanda hutan Fontainebleau di selatan Paris, Perancis. Rekaman video memperlihatkan helikopter terus menjatuhkan air ke titik-titik api, sementara asap tebal menyelimuti kawasan hutan. Petugas pemadam beserta kendaraan darurat terus berjuang menahan penyebaran api agar tidak meluas ke wilayah lain. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 1.000 warga terpaksa dievakuasi demi keselamatan. Sekitar 800 petugas pemadam masih disiagakan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala dan mencegah munculnya kebakaran susulan. Meski 2 titik kebakaran telah berhasil dikendalikan, api belum sepenuhnya padam. Hingga kini, tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka. Hutan Fontainebleau merupakan cagar biosfer UNESCO sejak tahun 1998 dan menjadi rumah bagi beragam ekosistem serta satwa liar. Pemirsa, momen dramatis terjadi saat sebuah kereta barang melintas di tengah kepungan asap tebal dan lidah api kebakaran hutan yang melanda Ontario, Barat Laut, Kanada, di mana seluruh awak meninggalkan rangkaian kereta demi menyelamatkan diri. Eventually overtake us here. This has gotten a little scary. Rekaman video memperlihatkan kereta barang milik Canadian National Railway atau CN melaju di tengah kebakaran hutan besar di dekat Armstrong, Provinsi Ontario, Kanada. Dinding asap hitam dan kobaran api terlihat mengepung jalur rel, menciptakan pemandangan dramatis di tengah bencana yang terus meluas. Seluruh awak kereta akhirnya meninggalkan rangkaian dan berjalan kaki menembus kawasan yang dipenuhi asap untuk menyelamatkan diri. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka. Peristiwa ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang masih melanda Ontario bagian barat laut. You guys got a light now or what? Did you guys get? Pemirsa, hujan deras yang dipicu topan Bafi mengubah kota Shenyang, China menjadi lautan lumpur dan banjir. Ya, petugas berjuang memulihkan kota yang lumpuh akibat terjangan cuaca ekstrim.
Petugas layanan kota di Shenyang, Provinsi Liaoning, China terus berjibaku membersihkan lumpur, puing-puing, serta kendaraan yang rusak setelah banjir besar melanda wilayah tersebut akibat hujan deras yang dipicu topan Bavi. Rekaman video memperlihatkan petugas menguras genangan air, menyingkirkan tumpukan lumpur, dan mengangkut kendaraan yang terendam dari kawasan permukiman. Proses pembersihan dilakukan secara intensif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. 也受那个台风影响对于我们送餐过程中有些很多积水的地方出行挺不方便的，但是通过政府连夜排水呀，基本上道路上呢都已经恢复了，现在也没有什么影响。 Meski demikian, kondisi cuaca berangsur membaik. Langit kembali cerah dan aktivitas warga mulai pulih setelah air surut di sebagian besar wilayah. Shenyang menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak topan Bavi di Provinsi Liaoning. Bencana ini memaksa sekitar 260.000 warga mengungsi demi keselamatan. Pemirsa, setelah serangan 3 malam berturut-turut, pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan terbarunya terhadap Iran. Eskalasi meningkat usai Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Serangan genosida Israel ini mengakibatkan kerusakan rumah warga Palestina di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Belum diketahui berapa korban luka maupun syahid akibat aksi genosida Israel di Gaza, Palestina. Tentara penjajah Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang akan menghalau pasukan Israel di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut.